Halo, selamat pagi anak-anak kami kelas 11 SMA Trisakti. Bersama saya Pak Andi Pandiangan, Pak DP ya. Nama Paknya tadi bukan Dewi Persik karena tidak tahu berjoget dangdut. Nah, kita bersyukur di belajar kita secara online ini bisa membahas bersama materi kita. Mari kita berdoa supaya badai cepat berlalu jadi kita bisa berjumpa langsung. Tapi ingat anak-anak, maksimalkan belajar secara online, jangan kegiatan lain karena ini berhubungan dengan masa depan kalian. Nah, bahasan kita di geografi bab pertama ini Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, maritim, ingat apa kata maritim? Maritim itu berhubungan dengan segala yang berhubungan dengan laut. Ya, jadi Indonesia ingat kalau luasnya itu 2/3 wilayahnya itu laut. Kemudian Indonesia berada di posisi yang sangat strategis antara dua benua dan dua samudra. Nah, ini yang harus kita bahas dulu sih di bab pertama kita. Ingat segala kondisi yang ada di Indonesia di tengah-tengah poros maritim ini memiliki potensi yang sangat luar biasa dan itu harus kalian ketahui dan itu yang kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke potensi-potensi apa saja, yang pertama harus kalian ketahui bahwa topik kita membahas pertama tentang kondisi geografis Indonesia. Yang pertama ada letak astronomis, ada letak geografis, kemudian ada letak geologis. Nanti ketiga letak ini akan kita bahas bersama. Yang pertama kita bahas dulu letak astronomis apa. Nah, letak astronomis itu letak wilayah menurut garis lintang dan bujur. Ya, garis lintang itu garis yang mendatar. Ini nanti yang membedakan wilayah itu menurut iklimnya. Kemudian garis bujur dari atas ke bawah itu membedakan wilayah menurut waktunya. Nah, Indonesia secara astronomis dibagi wilayahnya yaitu 6 derajat lintang utara, berarti 6 di atas, kemudian 11 di bawah ya. Tapi ada garis lintang 0 atau garis khatulistiwa yang membagi wilayah dunia menjadi wilayah utara dan wilayah selatan. Maka Indonesia ada 6 derajat di utara, kemudian 11 derajat di selatan. Jadi garis datar tadi kan lintang, maka 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Ingat anak-anak, 1 derajat itu 111 km. Maka kalau kita hitung jarak luas Indonesia dari atas ke bawah itu 17 derajat ya. Bukan 5, ada yang menyatakan 6 ke 11 itu 5 karena beda lintang anak-anak. Ingat nanti kelas 12 di materi peta kita bisa bahas ya. Kalau beda tanda dia utara ke selatan itu ditambah itu. Jadi totalnya 17 derajat itu setara dengan 1887 km. Kemudian secara bujurnya dari atas ke bawah bumi dibagi dua oleh garis bujur, ada bujur barat dan bujur timur. Indonesia keseluruhannya ada di bujur timur, yaitu 95 di Pulau Sabang, di Pulau W ya, kota Sabang, sampai 141 derajat bujur timur di Papua. Kalau dihitung itu totalnya 5.106 derajat lintang, bujur maksud saya. Nah, itu letak astronomis Indonesia. Kalau ya mungkin sampai sini jelas ya anak-anak. Oke anak-anak, baik kita lanjutkan ya. Tadi sampai letak astronomis Indonesia itu sampai di mana. Maka karena letak astronomis Indonesia ada akibatnya bagi Indonesia. Yang pertama, kalau kita lihat dari garis lintang tadi, garis lintang kan membagi wilayah menjadi beberapa iklim. Jadi iklim tropis, subtropis, iklim kutub, ya, iklim gurun. Itu akibat kondisi lintang yang berbeda. Makin ke atas makin dingin, makin ke bawah makin panas. Nah, kita akibat letak astronomis berada di lintang yang dekat dengan garis khatulistiwa, iklim kita iklim tropis. Nah, jadi ingat anak-anak, akibat pertama letak astronomis iklim ya. Nah, data astronomis kita membuat iklim kita tropis. Iklimnya terdiri dari 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dari Oktober ke April, musim kemarau dari
April ke Oktober. Pergantian musim keduanya dari kemarau ke hujan atau hujan ke kemarau disebut musim pancaroba. Nah, yang anak-anak musim yang lain, musim rambutan, musim mangga, musim yang lain, musim kawin itu musim tambahan. Musim utamanya itu, oke ya, seluruh sekedar. Ingat hanya 2 musim. Kemudian yang kedua, akibatnya Indonesia memiliki suhu yang panas panjang tahun. Ya, jadi karena Indonesia berada di dekat garis khatulistiwa, kalau dibahas di geografi lebih dalam, kalau misalnya kita bahas itu panasnya matahari itu sangat lebih intens di daerah tropis. Makin ke kutub makin sedikit. Bahkan di kutub selatan itu iklimnya itu dingin loh, sangat dingin, minus ya. Sampai kutub selatan itu hanya mendapat 3 bulan, mendapat 3 bulan tidak dapat matahari. Nah, itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua, akibat astronomis Indonesia dibagi 3 waktu. Bagi 3 waktu. Yang pertama waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Dasar perhitungannya itu dimulai dari garis nol bujur di daerah Inggris, Greenwich, kota Greenwich. Makanya penentuan waktu itu Greenwich Mean Time, GMT, gitu ya. Nah, 1 jam itu selisih 15 derajat. Kalau di Inggris 0 derajat, di Indonesia tadi 95 ya derajat bujur, maka itu ada di kisaran 7 jam. Maka ada selisih waktu dari Inggris ke Indonesia 7 jam. Ini bagi pecinta bola nih. Misalnya kalau lagi main Cristiano Ronaldo lagi main di Inggris Liga Champion misalnya, ditayangkan jam 4 sore live tulisannya di sana terang, tapi kita tonton sudah jam 4 sore misalnya di Inggris, ini udah jam 11 gitu. Jadi ada beda waktunya. Kemudian ditambah 15 derajat lagi kalau dari waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Tengah. Kemudian ditambah 15 derajat lagi dari waktu Indonesia Tengah ke waktu Indonesia Timur. Pertanyaannya kenapa bisa 3 waktu? Kan tadi bujur Indonesia 95 sampai 141. Totalnya ada 46 derajat. Kalau dibagi 15 derajat tadi ada 3 jam pembagian waktunya. Nah, ini mungkin garis besar dari peta astronomis Indonesia. Sampai sini jelas ya anak-anak? Nanti boleh kita diskusi di grup classroom kita untuk memperjelas materi. Oke?